Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Benigno Silitonga SPD. Saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Pangaribuan membawakan mata pelajaran fisika. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Syah Kuala dengan nomor induk mahasiswa 230650501033. Saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk uji kinerja yang saya rekam untuk dinilai di UKIN PPG dalam jabatan 2023. Demikian perkenalan saya. Berikut akan saya tampilkan video pembelajaran saya. Horas. Selamat pagi. Nah, jadi kita berjumpa kembali di pertemuan pagi ini. Saya lihat semuanya semangat ya. Semangat. Oke. Nah, bagaimana ketua kelas kebersihan? Apakah tadi piket melaksanakan tugasnya dengan baik? Ketua kelas? Ya Pak. Iya. Oke. Terima kasih buat piket ya. Kita harus tetap menjaga kebersihan. Sudah? Oke. Ada yang tidak hadir? Tidak Pak. Hadir semua? Hadir Pak. Terima kasih. Untuk memulai pembelajaran kita pagi ini, kita buka dengan dua. Bapak tunjuk dulu si Lambok, silakan Lambok untuk membuka pembelajaran kita dalam dua. Ya. Oke, yang tertib ambil sikap berdua semua. Ya, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan tangannya buat seperti ini. Kita nyanyikan lagu Padamu Negeri. Padamu Negeri. 1, 2, ya. Padamu negeri. Bagimu negeri. Jiwa terima kasih. SMK bisa. SMK bisa. Oke, terima kasih. Pada pembelajaran kali ini ya, mungkin anak didik kami tadi melihat saya membawa rekan. Di sini saya minta kesediaan Pak Amran Sormin. Jadi Bapak ini bersedia mendampingi kita selama pembelajaran ini sebagai observer kita. Kepada Pak Amran, ini Pak, lembar penilaian untuk observer anak didik kita. Silakan diisi Pak. Ya. Jadi pada minggu yang lewat, ya, kita sudah mempelajari tentang besaran dan satuan. Ya, besaran dan satuan. Coba. Apa itu besaran? Ya. Lambok. Ya, silakan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dapat ditangani dengan satuan. Iya, bagus. Nah, itu besaran. Segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan ke dalam angka. Ketika kita dengar suatu besaran, kita ingin tahu berapa angkanya, berapa nilainya. Untuk itulah, untuk mengetahui angkanya ini, kita lakukanlah pengukuran. Itulah materi kita untuk hari ini. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, ya, anak didik kami dapat menggunakan alat ukur panjang. Nanti kita awali pembelajaran kita ini dengan alat ukur panjang. Anda dapat mengenali banyak alat ukur panjang. Jadi anak didik kami nanti bisa mengenali dan menggunakan alat ukur panjang ini.
Kemudian dapat menganalisis data hasil pengukuran panjang. Nah, artinya bagaimana? Nah, ketelitiannya berapa? Hasil pembacaan angkanya berapa? Dan ketidakpastiannya berapa? Itu yang perlu kita buat. Kemudian yang ketiga, dapat mempresentasikan. Anak didik kami nanti ada LKPD Bapak persiapkan yang dikerjakan secara kelompok. Nanti dari setiap kelompok akan melaksanakan presentasinya. Itu dia ya. Bisa? Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita untuk kali ini. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa gambar saya punya di sini, punya Bapak. Coba, ini kira-kira apa ini? Gambar yang pertama, mengukur panjang jalan. Nah, gambar kedua, tinggi badan. Kemudian lingkar pinggang ya, mengukur lingkar pinggang. Ini mengukur dengan menggunakan penggaris ya. Kemudian ini sudah pernah dengar ini? Sudah ya, mungkin di SMP sudah pernah ya. Nah, inilah jangka sorong. Kemudian yang sampingnya mikrometer. Berikutnya ini adalah jenis-jenis alat ukur panjang yang diseluruhkan. Oke? Sebelum kita lanjut, di sini Bapak punya video ya. Coba kita lihat bersama ya. Alat untuk mengukur panjang sel penggaris yaitu jangka sorong dan mikrometer. Kedua alat ini memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi daripada penggaris. Oke, langsung aja ya, mari kita simak materi selanjutnya. Jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Selain itu juga dapat mengukur kedalaman sebuah lubang atau bangun ruang, misalnya kedalaman sebuah tabung. Jangka sorong sering digunakan dalam banyak bidang pekerjaan, seperti bidang teknik mekanika. Jadi jangka sorong banyak digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya kecil dan tidak dapat diukur jika menggunakan penggaris. Ya. Nah, jadi di situ tadi di video itu kita lihat ada dua jenis alat ukur panjang yang lebih detail katanya. Ya, yaitu jangka sorong dan mikrometer. Ah, sebelum kita bahas mengenai yang dua alat ini, Bapak bertanya, apakah hanya yang dua itu alat ukur panjang? Tidak. Nah, bukan hanya itu. Nah, seperti yang Anda perhatikan atau Anda lihat di depan ini, di sini Bapak punya beberapa jenis alat ukur. Nah, misalnya, ini pernah lihat ini? Nah, inilah yang tadi yang dipoto itu ya. Beberapa orang tadi Anda lihat mengukur panjang jalan ya dengan meteran, atau kita jurusan pertanian sering kita buat ini, kita sebut dengan meter lahan. Itu sudah. Kemudian nah di sini ada, pernah lihat ini? Ini apa namanya? Meter gay. Sering kita jumpai dia di jari. Nah, inilah yang di hadapan Anda ini. Inilah beberapa alat ukur panjang. Nah, sekarang bagaimana cara penggunaannya? Oke? Ya? Nah, di sini saya minta dulu kesediaan dari kelompok 1 ya. Di depan ada Bapak lihat lahan Anda. Oke? Kita coba dulu. Ayo, silakan. Nah, jadi caranya kita buat, perhatikan sini. Pertama kita buat sebagai patokan awalnya di titik mana kita, ya. Oke, silakan Joshua. Oke, perhatikan. Perhatikan sini semua. Nah, inilah yang akan kita baca. Ya, ini yang akan kita baca. Oke. Jadi caranya kita lihat dulu yang merah. Tanda merah. Di sini sudah kita lihat
angka 12. Berarti ini sudah mencapai 12 meter. Itu dia kan? 12 meter. Apakah masih ada sisanya? Masih. Iya. Ternyata ada sekitar 65 cm lagi. Berarti keseluruhan dari hasil pengukuran kita adalah 12 meter 65 cm. Itu bisa paham? Oke. Silakan digulung kembali. Gulung. Kelompok satu tadi sudah melakukan pengukuran lahan pertanian, ya. Nah, jadi di angka merah tadi yang pertama kita lihat 12 M. Berarti itu maksudnya adalah 12 meter. Bisa paham? Bisa. Kemudian dari 12 meter ternyata masih ada sisa 65 cm. Jadi keseluruhan dari hasil pengukuran itu adalah 12 meter ditambah 65 cm. Itulah dia. Berarti kita seragamkan dulu satuannya, baru bisa kita jumlahkan. Sekarang kita lihat 12 meter. 1 meter berapa sentimeter? 100. Ya, berarti 12 meter kali 100. 1200 cm ditambah 65 cm. Hasilnya 1265 cm. Itu tadi. Jadi misalnya Anda mau menjahitkan celana atau menjahitkan baju, pasti Anda pergi ke menjahit, ya. Jadi caranya seperti ini. Coba dulu, saya minta dulu kesediaan si Retno. Nah, di sini Bapak ecek-eceknya mau sebagai tukang jahit dulu, ya. Sudah? Oke. Selamat pagi Pak. Mau ngapain? Mau menjahitkan baju, Pak? Oke, kita ukur dulu setengahnya, ya Pak. Jadi misalnya seperti ini, dia mau menjahitkan celana. Jadi tukang jahitnya akan melakukan seperti ini. Wow. Ternyata inilah yang disebut dengan lingkar pinggang. Ya, lingkar pinggang si Retno adalah 97 cm. Wow. Sekarang misalnya si Retno mau membeli celana yang jadi. Jadi kalau si Retno mau menjahit atau mau membeli celana yang jadi, tadi lingkar pinggangnya 97 cm. Ini meter kain ini cukup kita balikkan. Ukuran celana adalah 38. Itu lagi. Ini udah termasuk XL ini, ya. Ya, oke. Terima kasih Retno. Mau bijatkan celana lagi? Enggak lagi. Silakan. Itulah dia, ya. Di sini saya tampilkan bagian-bagian jangka sorong, ya. Ada bagian-bagiannya. Seperti yang Anda lihat di layar, ada skala utamanya, kemudian skala noniusnya, ada rahang tetap, ada rahang gerak atas, rahang gerak bawah, artinya bisa bergeser. Jadi yang ini rahang tetap atas dan bawah, yang di sini itu adalah rahang geser atas dan bawah. Sudah? Itu dia. Oke, di sini Bapak coba dulu mempraktekkan penggunaan dari jangka sorong. Ya, di sini ada Bapak bawa bibit jagung yang sudah berumur sekitar 1 bulan. Kita mau mengukur berapa diameter batangnya. Kalau kita mau ukur diameternya, seperti ini. Bisa dilihat? Bisa? Seperti itu. Inilah ketika kita mau mengukur diameternya. Bisa paham, ya? Bisa. Oke. Kemudian di sini Bapak juga punya telur ayam, ya. Di sini. Tetapi satu tadi sudah sengaja Bapak pecahkan karena kita mau mengukur diameter dalam dan diameter luar. Misalnya kita mau mengukur diameter luar. Seperti inilah dia.
Seperti yang Bapak sampaikan tadi, saya sudah dapat posisi yang mantap, ya, posisi yang mantap. Ini bisa kita kunci, nah, biar tidak tergeser. Nah, sudah dia cara mengukur diameter luar. Kemudian kalau diameter dalam, diameter dalam beda, ya, caranya seperti ini. Itulah rahang atas. Sekarang cara penggunaan Anda sudah mengenali jangka sorong. Sekarang cara membaca, ya, cara membaca. Untuk skala utama itu seperti penggaris cara pembacanya. Sudah? Sedangkan untuk skala nonius, ya, skala nonius dari jangka sorong itulah 0,01 cm. Sudah, ya? Sudah? Oke. Jadi cara membacanya seperti ini. Yang pertama, tentukan dulu SU. Skala utamanya. Skala utama yang kita pilih adalah angka yang tepat dipotong oleh garis 0 SN. Kemudian sebagai SN-nya nanti, sebagai skala noniusnya, di antara garis-garis skala nonius, pilih mana yang paling lurus dengan garis skala utama di atasnya. 1,34 cm. Itu lagi. HP itu adalah SU ditambah SN, jumlahkan keseluruhan. Bisa paham? Bisa? Bisa? Oke, seperti itulah caranya untuk pembacaan jangka sorong. Oke. Oke. Jadi setiap kelompok sudah memiliki jangka sorong. Di sini kita lihat dulu jenis alat ukur yang lebih detail lagi, yaitu ini yang disebut dengan mikrometer sekrup. Di sini Anda dapat melihat bagian-bagian daripada mikrometer sekrup. Cara penggunaan, misalnya sama juga seperti jangka sorong tadi, biar lebih paham langsung aja Bapak buat dalam bentuk contoh soal. Perhatikan ya. Oke. Tadi sudah Bapak tunjukkan di bagian-bagian. Ini adalah skala utama, ya kan? Ini adalah skala nonius. Perhatikan. Skala utama yang kau pilih, yang kita pilih nantinya adalah angka yang tepat dipotong oleh sekrup. Skala nonius yang Anda pilih adalah mana yang paling lurus dengan garis poros skala utama. Misalnya di contoh ini berapa? 5. Oke. Untuk nilai skala nonius adalah 0,01 mm. Coba, berarti kita kalikan lagi berapa ini? 0,05 mm. Oke. Hasil pengukuran HP, ya, itu adalah SU ditambah SN sama dengan 3,5 ditambah 0,05 mm. Oke, berapa ini? 3,55 mm. Silakan perwakilan kelompok supaya diambil jangka sorong mikrometernya. Ini. Ada pertanyaan? Tidak? Oke lah. Jadi di sini Bapak bagikan lempar kerja peserta didik untuk berkelompok, ya. Oke, coba. Di situ sudah Bapak bagikan lempar kerja peserta didik. Perhatikan. Di situ ada gambar dari jangka sorong dan mikrometer sekrup, ya. Bagian-bagiannya di situ. Tugas kita adalah di halaman kedua. Perhatikan halaman kedua. Di situ ada tabel pengukuran beberapa bahan. Untuk setiap alat yang tersedia dibuat di situ 3 kali pengukuran, ya. Kenapa dibuat 3 kali pengukuran? Itulah yang disebut dengan pengukuran berulang. Sudah? Pengukuran berulang biar nanti hasil pengukuran semakin akurat.
Jadi untuk bahan yang akan kita ukur di sini Bapak sediakan biji kopi. Nah, jadi untuk setiap kelompok akan Bapak bagikan ya. Silakan diukur. Oke, silakan diukur. Kemudian untuk biji cabenya, nah ini nanti perlu Anda ukur dengan sangat hati-hati ya. Oke. Yang Anda lakukan sekarang mengukur diameter biji kopi, biji jagung, dan biji cabai. Ya, mana ada masalah? Nah, jadi diameter maksudnya seperti ini. Nah, ini seperti ini, ya. Oke, coba ukur. Oke, silakan semua bekerja ya. Perhatikan. Bu, kacau-kacau merek. Ya, silakan. Ada masalah? Oke, coba. Berapa itu Retno? SU berapa? Sentimeter 0,9. Kita itu 0 ya. Bisa. Untuk biji cabenya coba lihat. Ada masalah? Kenapa? Coba. Perhatikan. Patokan kita mau. Kita batas di sini. Berarti ini berapa? Itu patokan kita mau ini. Berarti berapa ini? Ini samping tangan saya ini. 0,3 mau. Hitung dulu garisnya berapa itu? Dari sini. Iya. Sudah. Berapa ini? Itu dulu. 0,05. Mana yang sudah siap? 3 kali ukuran. Coba. Kelompok baby untuk biji kopi. Ya, silakan. Pengukuran pertama langsung Ya. hasil Pak. Ya, langsung hasil. 0,45 Pak. 45 cm, oke. Kedua 5,46 Pak. 5,46 cm, oke. Yang ketiga 0,44 Pak. 0,44. 44. Nah, ini mungkin untuk milimeter ini ya. Pengukuran kedua 0,54 cm. Oke, perhatikan semua. Ini 3 kali pengukuran. Jadi untuk mencari nilai rata-rata atau XI, ini kita jumlahkan semua. 0,45 ditambah 0,54 ditambah 0,44. Per, ingat nilai rata-rata di matematika. Berapa data yang dijumlahkan? 3, ya? Per 3. Itulah dia. Berarti inilah XI yang kau isi nanti kelompok SPB, XI yang diisi untuk biji kopi 0,47 cm. Itulah dia. Itulah yang kau isi di XI, itu nilai rata-ratanya. Berarti jumlahkan semua dibagi 3. Bisa paham? Bisa? Oke, silakan. Oke, perkenalkan saya Amsal Lenggolan dari kelompok 2. Kami akan memaparkan hasil pengukuran kami dari biji kopi. Diameter pengukuran pertama dari biji kopi, HP sama dengan SU sama dengan 0,6 cm, SN sama dengan 6 kali 0,01 sama dengan 0,06 cm. HP sama dengan 0,6 ditambah 0,06 sama dengan 0,66 cm. Ya. Pengukuran kedua
SU sama dengan 0,7 cm, SN sama dengan 1 kali 0,01 sama dengan 0,01 cm. HP sama dengan 0,7 ditambah 0,01 cm sama dengan 0,71 cm. Ya. Pengukuran ketiga, SU sama dengan 0,6 cm, SN sama dengan 2 dikali 0,01 cm sama dengan 0,02 cm. HP sama dengan 0,6 cm ditambah 0,02 cm sama dengan 0,662 cm. Oke. Jadi kesimpulan dari pengukuran tersebut 0,66 cm ditambah 0,71 cm ditambah 0,62 cm sama dengan 2,19 per 3 sama dengan 0,73 cm. Iya. Kita persilakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerjanya dengan mikrometer ya. Siap, Pak. Oke, silakan. Berdiri nanti. Ayo. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan. Nama. Perkenalkan, nama saya Febi Haryanja dari kelompok 5. Kami ingin mempresentasikan hasil pengukuran dari mikrometer segrup dengan bahan yang diukur bibit jagung. Hasil pengukuran pertama, SU sama dengan 5,1, SN sama dengan 44 dikali 0,01 sama dengan 5,54 mm. Hasil pengukuran kedua, SU sama dengan 5, SN sama dengan 16 dikali 0,01 sama dengan 0,21 mm. Pengukuran ketiga, SU sama dengan 5, SN sama dengan 43 dikali 0,01 sama dengan 0,48 mm. Jadi hasil pengukuran ketiganya dibagi 3 sama dengan 5,91 mm. Untuk bibit kopi, SU sama dengan 5, SN sama dengan 41 dikali 0,01 sama dengan 0,45. Pengukuran kedua, SU sama dengan 5,2, SN sama dengan 26 dikali 0,01 sama dengan 5,46 mm. Pengukuran ketiga, SU sama dengan 4, SN sama dengan 40 dikali 0,01 sama dengan 0,44 mm. Hasil pengukuran dari ketiganya atau rata-rata 0,47 mm. Untuk biji cabai, SU sama dengan 0,1, SN sama dengan 40 dikali 0,01 sama dengan 0,50. Pengukuran kedua, SU sama dengan 0,1, SN sama dengan 35 dikali 0,01 sama dengan 0,45 mm. Dan pengukuran ketiga, SU sama dengan 0,1, SN sama dengan 40 dikali 0,01 sama dengan 0,50. Jadi rata-rata dari bibit cabai 1,116 mm. Oke. Jadi kelompok 5 sudah sangat lengkap semua untuk ketiga jenis yang diukur ya. Oke, kita berikan dulu penghargaan. Di sini ada Bapak sediakan lembar refleksi. Silakan kau isi seikhlasnya atau sebenar-benarnya dari hati ya. Silakan diisi, perhatikan nanti punturnya. Apakah yang Anda sukai dari pembelajaran ini? Silakan diisi dengan sejujurnya ya. Perwakilan dari kelompok silakan kumpulkan lembar refleksi dan tabel pengamatan data tadi. Silakan. Ya, kemudian perhatikan. Perhatikan. Setiap kelompok perhatikan. Lihat alat ukurmu. Lihat alat ukurmu ya. Yang pertama pegang dulu jangka sorong, tutup dengan rapat, kemudian kunci, sudah, letakkan. Nah, demikian juga untuk mikrometer, tutup dengan rapat, silakan ditutup dengan rapat. Itu artinya sesudah kita selesai menggunakan peralatan itu, kita harus merawatnya. Ya. Tadi sudah dinilai per kelompok sudah ada. Sekarang di sini Bapak juga ingin tahu bagaimana hasil pengetahuanmu untuk materi ini. Jadi di sini ada Bapak bagikan 6 soal evaluasi. Silakan tuliskan namamu, kerjakan, ya. Oke. Ayo. Oke,
Oke, sambil menunggu dikerjakan, silakan perwakilan kelas antarkan sama saya, perwakilan kelompok antarkan sama saya alat ukurnya, silakan. Oke, baiklah. Nah, Bapak rasa tugasnya atau evaluasinya sudah selesai semua? Iya, silakan perwakilan dari kelompok dikumpulkan, antarkan ke depan. Silakan. Oke, ada lagi? Iya, jadi Bapak lihat ini semua berisi rata-rata ya. Oke, bagus. Iya. Nanti akan Bapak nilai ya. Dan hasil kerjamu akan Bapak sampaikan nanti melalui WA group ya. Sudah akan sampaikan melalui WA group. Atau nanti juga akan Bapak tampilkan di papan pengumuman kita untuk nilai evaluasi pokok bahasan pengukuran panjang. Itu ya. Oke. Nah, karena akan bergantian les, sudah? Iya. Bapak tutup pertemuan kita untuk materi ini sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang alat ukur massa. Ya. Jadi saya nanti di rumah dicari dulu buku-buku mengenai pengukuran massa ya, apa alat ukurnya biar nanti lebih gampang kita ya. Sudah? Oke. Untuk menutup pertemuan kita silakan si Andi. Siapa? Martuani. Menutup dalam dua, silakan. Ayo. Mari kita berdoa. Kita panjatkan kiranya Bapak sebagai tolong Bapak kepada kami dari learning saat ini. Ya Bapak, kami sudah selesai melakukan aktivitas kami, yaitu proses belajar mengajar. Berkatilah kami ya Bapak, kepada guru-guru, kepada kedua orang tua kami, ke bawah depanmu. Berkati mereka, berkati juga pekerjaan mereka. Dan berikanlah kepada guru-guru kesabaran supaya mereka sabar dan tahu dalam mendidik kami anak didiknya. Kami berdoa syukur kepadamu. Amin. Terima kasih atas pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Anda peroleh dalam pembelajaran ini bisa bermanfaat dalam pembelajaranmu di materi-materi selanjutnya. Oke, akhirnya Bapak tutup. Selamat siang.